Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR Sound Studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa beri manfaat dan barokah. Allahumma. Kami selalu mendoakan semoga kita semua beserta keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan, dan semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita di dalam menjalani ibadah kepada Allah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Selanjutnya ke-78 adalah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali ada dua hal di sana. Yang pertama adalah dalam hal rububiyah, kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Rububiyah bermakna ini kisaran Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mutadbir, ialah dimana Allah yang maha mengatur. Kemudian uluhiyah, dimana tidak ada sekutunya dan tidak boleh disekutukan, karena itu menjadi sifat dosa yang sangat besar. Disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48. Selanjutnya wa sifatihi wa asma'i. Kalau sifat belum tentu nama. Kalau nama mesti mengandung sifat. Contohnya sifat yang tidak mengandung nama termasuk sifat fi'liyah. Contoh tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian yudhaka. Kemudian yabghudhu. Maka tidak boleh yabghudhu. Selanjutnya fi mudha'afah. Dalam surah Al-A'raf ayat 56 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Terhadap orang-orang yang berbuat baik, rahmat Allah sangatlah dekat, baik itu dalam mendapatkan pahala ataupun dalam mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Dari Allah pasti akan mendapatkan lipatan pahala, dan kemudian dari orang-orang yang beriman, yang ditolong, yang dibantu, yang dilakukan secara baik, secara hormat, secara ta'zim, maka dia pun akan mendapatkan banyak kebaikan dari sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke-79 Al-Barru. Allah zat yang maha baik, Al-Zahirah wal Batinah. Dalam surah Luqman ayat 20 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat terhadap kalian yang lahir dan yang batin. Al-Muhsin. Muhsin itu ada dua. Muhsin ila khaliq, yaitu yang berupa ihsan. Kemudian apa terjemah dari ihsan kepada Allah? Ialah mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Bukhari. Disebutkan apakah terjemah dari ibadah yang bersifat ihsan? Kemudian Nabi menyatakan, Nabi bersabda, ialah bahwa dirimu ibadah kepada Allah seakan-akan langsung melihat kepada Allah. Dan jika dirimu tidak melihat kepada Allah secara langsung, dirimu kemudian di dalam ibadah tidak bisa seolah-olah melihat terhadap Allah, maka ketahuilah bahwa Allah mengawasi dan melihat terhadap ibadah yang dirimu lakukan. Rawahu Bukhari. Kemudian yang kedua, bahwa muhsin ilal makhluk, ialah Allah perintah agar berbuat baik pada segala sesuatu terhadap makhluk-makhluknya Allah. Ke-80 Allah zat yang maha menerima taubat. At-Tawwab. Dalam Riwayat Muslim disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi ghallatihi idza wajadaha.
Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bahwa niscaya Allah itu lebih senang dan lebih bahagia menerima taubatnya seorang di antara kalian yang banyak bertobat kepada Allah dibandingkan seseorang yang kemudian dia kehilangan sebuah kendaraan, lantas setelah berjam-jam dia mencari tidak ketemu, bahkan sampai di sore harinya dia masih kehilangan, namun kemudian di malam hari dia menemukannya kembali. Seseorang yang bahagia sekali setelah kehilangan kendaraan untanya, kemudian dia berjumpa kembali dengan kendaraannya, di mana Allah lebih excited, Allah lebih senang, Allah lebih bahagia menerima taubatnya orang-orang yang berniat bertobat kepada Allah dibandingkan seorang yang senang karena menemukan kendaraan yang hilang. Jadi orang-orang yang kemudian banyak bertobat itu disenangi dan dicintai oleh Allah. Allah senang sekali menerima taubatnya. Allah bahagia sekali menerima taubatnya orang-orang yang sering bertobat kepada Allah. Maka kalau ada orang yang taubat, jangan diremehkan dulu, di mana hal ini bahwa memiliki sebuah peringatan. Ada kisah seorang sahabat bolak-balik melanggar sampai kemudian ada yang melaknati terhadap sahabat di zaman Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat dalam Riwayat Bukhari disebutkan, faqala rajulun minal qaum Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bih. Namun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu fa wallahi ma 'alimtu annahu yuhibbullahu wa rasulah. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian melihat laki-laki itu bolak-balik taubat kepada Nabi, nah ada seorang yang mencela dengan apa yang dilakukan oleh seseorang yang ahli taubat ini, yang sering taubat ini kepada Nabi. Dia bolak-balik taubat melulu sampai akhirnya dia melaknati. Ngapain sih dia berdosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, sampai akhirnya Nabilah yang menegur terhadap mereka. Nabi menyampaikan, faqala nabiyyu la tal'anuhu. Wahai sahabat, jangan kalian cela terhadap dia itu. Fawallahi ma'alimtu annahu yuhibbullahu wa rasulah. Demi Allah, sungguhnya setahu saya Allah senang dan Rasul juga senang terhadap orang-orang yang ahli taubat. Jadi mengambil kisah ini bahwa kita sebagai orang-orang iman tidak berhak dan juga dilarang untuk meremehkan orang-orang yang ahli taubat, yang gemar, yang sering bolak-balik mengerjakan taubat. Karena apa? Karena Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang-orang yang ahli bertaubat, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang ahli dalam bersesuci. Orang-orang yang bertaubat ya orang-orang yang sering mengerjakan taubat. Sedangkan orang-orang yang ahli bersesuci, dalam contoh para sahabat itu ketika dia keadaan buang hajat, baik itu berak ataupun kencing, kemudian untuk menjaga dirinya dalam keadaan suci dia wudhu lagi, dan wudhu lagi. Seperti halnya contoh ialah Bilal. Bahkan Bilal selain harus memiliki kebiasaan wudhu, dia juga memiliki kebiasaan setelah wudhu langsung sholat sunnah, sehingga Bilal terdengar kedua suara sandalnya sewaktu masih hidup di dalam akhirat. Di mana Rasulullah menegur, apa amalan dirimu wahai Bilal? Katanya dia menjaga kesucian. Ke-81 ialah al-muntaqim. Siksa itu bukan hanya di akhirat, terkadang di dunia juga terjadi. Dulu ada penguasa Islam yang bernama Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Setiap mau keluar rumah, dia membuka ayat Al-Quran. Nah, apabila kebetulan yang dibuka adalah isinya ayat Al-Quran yang berisi baik, maka dia berangkat. Namun kalau yang dibaca kemudian isinya adalah pembahasan atau perihal yang tidak baik, maka dia tidak berangkat. Suatu saat pas beliau membuka, nah kebetulan dibacalah surah Ibrahim ayat 15 yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wastaftahu wa khaba kulla jabbarin 'anid, yang memiliki pengertian bahwa wastaftahu dan Rasul meminta dibukakan
Rasul meminta pertolongan kepada Allah untuk kemenangan, untuk dimenangkan dalam agamanya. Minta pertolongan kepada Allah di dalam menyampaikan risalah. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan rugilah orang-orang yang sombong kepada Allah juga menentang terhadap Allah. Ayat ini berisikan isi yang baik, memberikan motivasi. Setelah dia membaca dan membuka ayat itu, kemudian dia mengatakan terhadap Al-Quran, idza ma ji'tu rabbaka yaum hasyr faqul ya rabbi mazaqanil walid falam yalbath illa ayyaman hatta qatala syarr qatalah wa saliba ra'sahu ala qisrah thumma ala suri baldah. Ke-82 adalah Al-Afu. Allah zat yang maha pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzilu asaruha. Ialah Allah menghilangkan bekas dosa baik secara hissi ataupun secara maknawi. Ada dua hal secara hissi, kita terjemahkan. Secara hissi, setiap dosa itu menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian apabila kerusakannya itu tidak ada, berarti Allah menghilangkan terhadap sifat merusaknya. Di mana dalam surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, semua itu sebab apa-apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Jadi ketika kemudian dosa itu menimbulkan kerusakan, yaitu sudah sejalan dengan makna hissi. Tapi apabila kemudian dosanya tidak menimbulkan kerusakan, berarti kerusakannya itu oleh Allah dihilangkan dan dosanya tetap membuat sesuatu menjadi menimbulkan kerusakan baru atau ada dampaknya. Kemudian secara maknawi dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingatlah bahwasanya titik noda hitam yang ada di dalam hati kita itu semua sebab apa-apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Jadi kemudian kalau kita mengalami hati kita menjadi keras, menjadi sulit untuk mendapatkan nasihat, itu semua adalah sebab Allah mentinta hitam terhadap hati kita dengan tintanya Allah. Lafaz Al-Ghafur biasanya digabung dengan Al-Qadir, maka di saat berdoa menjadikan lebih mustajab. Ibrahim bin Adham ketika dia menaiki kapal, saat kapal tersebut mau tenggelam dan sudah dipastikan tenggelam, semua penumpang berdoa untuk meminta keselamatan, tetapi justru Ibrahim bin Adham malah tidur dan berselimut dan tidak takut. Ketika dibangunkan, Ibrahim bin Adham berdoa, Allahumma qad araitana qudrataka fa'arina afwaka. Artinya adalah, ya Allah, sungguh Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu, maka tunjukkanlah pengampunanmu. Ini praktek tentang doa yang menunjukkan tentang Al-Ghafur atau Al-Afwa, biasanya digabung dengan Al-Qadir. Kalau doanya Ibrahim bin Adham ini, dia berdoa, Allahumma qad araitana qudrataka fa'arina afwaka. Ya Allah, sungguh Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu, maka tunjukkanlah pengampunanmu. Pengampunan Al-Ghafur atau Al-Afwa. Nah, langsung seketika kapal itu tenang dan kembali normal. Jadi setelah beliau berdoa demikian, ini menjadi tenang kembali. Salah satu keutamaan seseorang bisa memahami kalimah-kalimah atau lafaz-lafaz Allah yang harus dibaca secara bersamaan, maka hal ini menimbulkan hasil yang luar biasa. Contoh dalam hal ini ialah Al-Qadir dan Al-Ghafur. Semuanya dijelaskan dalam Hilyatul Auliya. Lanjut ke 83, Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf dalam surah At-Tabat ayat 128 disebutkan, Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang memiliki pengertian bahwa Rasulullah itu sayang, Rasul itu sangat ingin bahwa supaya kalian semuanya
ibadullah, hamba-hamba Allah, bisa menjadi orang-orang iman. Orang-orang iman yang bisa terhindar dari pelanggaran, dari maksiat. Atau juga bermakna bahwa harisun alaikum bil mu'minin. Dan bahwa memiliki pengertian Nabi terhadap orang-orang iman itu sangat sayang, sangat belas kasih, dan juga kasih sayang, lagi menyayangi terhadap orang-orang iman. Sebagai seorang Nabi, tentunya beliau punya pengharapan untuk orang-orang iman menjadi orang-orang yang ahli ibadah, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran, juga bahwa beliau adalah sosok yang sangat menyayangi terhadap umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ke-85 Dzul Jalali wal Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Surah Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu akan rusak kecuali wajahnya Allah. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 disebutkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan binasa, wajahnya Allah akan tetap tinggal, tetap ada, tidak akan rusak. Ialah Tuhanmu Allah yang punya keagungan dan kemuliaan. Kemudian azim sya'ni, di mana Allah keadaannya adalah agung. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'an. Surah Ar-Rahman ayat 9. Di mana orang-orang yang bertanya tentang Allah, apa yang Allah sedang kerjakan, apa yang Allah sedang perbuat, maka jawabannya adalah Allah selalu ada dalam keadaan, Allah selalu berbuat, tidak ada yang berat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-86 Al-Muqassitu. Dibalas di dunia disebutkan bahwa dalam surah Al-An'am ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Yang memiliki pengertian bahwa dan seperti itulah kami Allah memerintahkan sebahagian orang-orang yang zalim terhadap sebagian orang zalim yang lain. Orang yang zalim, yang menganiaya, kemudian akan Allah aniaya dengan orang zalim yang lain. Dalam hal ini kasusnya adalah ada seorang yang suka menipu, kemudian dengan adanya dia menganiaya, satu-satu Allah menggerakkan terhadap orang lain untuk menganiaya terhadap dirinya. Allah menggerakkan orang lain juga menipu terhadap dirinya. Dan ini adalah bentuk dari Allah memerintahkan, menggerakkan seseorang untuk saling menganiaya di antara orang-orang yang zalim. Jadi tidak heran kalau ada orang yang penipu kemudian ditipu. Bahkan yang sudah menipu dan kena tipu juga saling membalas, atau sehingga tidak ada ujungnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, janganlah membalas kejelekan dengan kejelekan, namun balaslah kejelekan dengan kelembutan hati dan kebaikan. Sehingga hikmahnya, atau kejelekan itu, kezaliman itu akan berakhir. Karena ini telah diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 129. Dan semua itu sebabnya adalah bima kanu yaksibun, sebab ulah tangan-tangan mereka sendiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Artinya adanya mereka kemudian dianiaya oleh orang lain, coba dikoreksi bahwa apakah dirinya kemudian memiliki kesalahan yang pernah dikerjakan, apakah sudah ditobati ataukah belum, dengan taubatan nasuha. Orang yang berbuat adil oleh Allah dibuat rindu dengan akhirat, rindu dengan ibadah, atau rindu dengan Allah. Kapan ketemu dengan Allah? Kapan akan berjumpa dengan Allah? Seperti halnya Rasulullah SAW, bahwa beliau innama ju'ilat qurrata ainin fis shalah. Beliau mengatakan bahwa sungguhnya dijadikan kedua mataku ini senang di dalam mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke-90 Al-Mani'. Termasuk seringkali Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kun kama aradallah takun fawqa ma turid. Terimalah apa yang menjadi kehendaknya Allah, maka kamu akan merasakan
sesuatu yang lebih dari yang engkau inginkan. Selanjutnya ke-91 ialah Adh-Dhar. Dari nama Allah Adh-Dhar ini bukan berarti Allah yang diciptakan hanyalah kemudaratan. Namun yang diciptakan oleh Allah itu banyak sekali. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang manfaat, ada yang mudarat. Dan meskipun umpama Allah memberi bahaya atau jelek, namun hal itu ada maksud dan tujuannya, ada hikmahnya. Dimana contohnya Allah menciptakan orang jahat, tujuannya agar kita tahu dan kelihatan di mana ada orang jahat, tentunya ada orang-orang yang bersifat baik untuk membedakan. Kemudian Allah menciptakan orang yang zalim pada kita supaya kita dapat pahala dari orang-orang itu. Kesimpulannya bahwa tidak ada kejelekan yang murni yang diciptakan, artinya setiap kejelekan yang diciptakan pasti ada sisi baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-97 Al-Warith. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Surah Al-Anbiya ayat 105. Artinya sesungguhnya kami Allah telah menentukan, telah menulis ketentuan di dalam kitab-kitab para utusan di zaman dahulu selain Al-Quran bahwasanya dunia ini akan diwarisi oleh orang-orang yang beriman, seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 55. Ialah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhina irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini adalah janji Allah untuk menempatkan dan mewariskan buminya Allah, menempatkan terhadap orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wa masakinuhum fil akhirah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai dengan 11 disebutkan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewaris, orang-orang yang mewaris terhadap surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai dengan 11. Nah, wa huwa kitaba thumma awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surah Fatir ayat 32. Maksudnya, pengetahuan ilmu, kefahaman terhadap kitabillah bukan yang kitabnya banyak. An Sa'ad bin Hisham bin Amir qala ataitu Aisyah faqultu ya ummul mu'minin akhbirni bi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqul Qur'an amma taqra'ul Qur'an. Jadi bahwasanya ada seseorang yang bertanya tentang akhlaknya Rasulullah. Kemudian Ibu Aisyah menjawab bahwa Nabi itu akhlaknya tertulis di dalam Al-Quran. Artinya bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, selaras dengan perintah-perintahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jabali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Disebutkan bahwa hidayah itu ada tiga hal, ada tiga macam. Yang pertama adalah hidayatul gholizah. Hidayah berupa insting atau ilham, artinya bagaimana Allah memberi ilham pada makhluknya agar bisa bertahan untuk hidup. Nah, ini adalah insting yang terbangun, insting ilham seorang hamba untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah hidayatul dalalah, ialah ilmu lahir dan hidayah sebuah petunjuk. Jadi dengan itu dia bisa mendasari terhadap petunjuknya dengan ilmu. Dan kemudian yang ketiga adalah hidayatul taufik, hidayah sebuah pertolongan berupa keimanan, bisa melaksanakan apa-apa yang sudah ditunjukkan terhadap dirinya. Min ghairi isyarati masyirah. Kemudian
Ar-rajulu tsalas, manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, ar-rajulu huwa rajul, lelaki sejati, lanang tenanan, artinya orang yang punya ilmu, kecerdasan, namun mau menerima saran, masukan, pendapat dan juga pengetahuan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah ar-rajulu nisfu rajul, orang yang punya ilmu, kecerdasan, tapi tidak mau menerima saran atau masukan. Dia sudah merasa cukup dengan keilmuannya dan tidak mau lagi memberikan input terhadap dirinya sendiri dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ar-rajulu laisa huwa rajul, orang yang tidak punya ilmu, kecerdasan, namun ngeyel, ngengkel. Maka perlunya ta'alluq. Ada sebuah cerita, ialah seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Suatu saat dia pergi bersama anaknya menemui Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Syam, kakinya sakit. Setelah sampai di Syam, diperiksa ke dokter. Kemudian dokter tersebut mengatakan bahwa sakitmu bahaya sekali, ini kanker, harus dipotong, di mana dahulu tidak ada alat, mau digergaji. Kemudian sebelum dipotong dan digergaji, sebaiknya kamu minum arak dulu agar akalmu hilang sehingga tidak merasakan sakit. Namun kata beliau, na'udzubillah, saya tidak mau. Kemudian dokter tersebut mempertanyakan, nah terus bagaimana? Nanti kalau saya potong dalam keadaan tidak meminum arak terlebih dahulu, sakitnya akan luar biasa. Namun beliau mengatakan, ketika beliau ingin dipotong kakinya, diperintahkan agar dipotong saat beliau sujud mengerjakan sholat. Ketika sholat, kemudian kakinya dipotong untuk kesembuhan, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, barulah setelah dikasih minyak, baru beliau pingsan. Tidak lama kemudian, anaknya juga wafat. Kemudian Urwah mengatakan, ya Allah, Engkau beri aku anak, Engkau ambil 1, alhamdulillah. Anggota saya 4, juga Kau ambil 1, alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu kisah seorang Urwah bin Zubair, bahwa beliau pasrah dan tawakal. Kalau orang kemudian kena musibah, paling pol sabar. Kalau ini bersyukur. Jadi sifat ta'alluq yang dilakukan oleh tabi'in ini adalah sifat ta'alluq yang ta'alluqnya itu sangat tinggi terhadap Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi pengertian dari ta'alluq sendiri, kalau melihat dari kisahnya Urwah bin Zubair, memang suatu kisah, suatu tindakan, perbuatan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa. Beliau mengatakan, ya Allah, Engkau beri aku anak 4, Engkau ambil 1, alhamdulillah. Anggota saya ada 4, anggota badan, juga Kau ambil 1, alhamdulillah. Jadi di mana beliau tidak kemudian ngerusul, tidak marah-marah, dan justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.